Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rumeida Citra Puspita, dosen tetap program studi D3 Analis Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Setiabudi, Surakarta. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah hemostasis. Mata kuliah hemostasis ini ditujukan untuk mahasiswa semester 4 program studi D3 maupun D4 Analis Kesehatan dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS, terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah hemostasis ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan materi, baik itu teori maupun praktikum, 1 kali untuk pertemuan ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Proses pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah hemostasis menggunakan aktivitas partisipatif berupa case study dan project based learning untuk mengembangkan kemampuan analisis, pemecahan masalah, pengambilan keputusan mahasiswa dalam bidang analis kesehatan atau laboratorium medik. Mata kuliah hemostasis ini membahas tentang teori hemostasis mulai dari hemostasis primer, hemostasis sekunder, dan hemostasis tersier, serta ada beberapa pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan bleeding time, clotting time, rampelit, retraksi bekuan, agregasi trombosit, PT dan APTT, serta jaminan mutu hematologi dan kelainan hemostasis. Mata kuliah ini juga mendukung capaian pembelajaran prodi atau CPL yang menekankan penguasaan konsep biomedik dan laboratorium medik, kemampuan melaksanakan pemeriksaan laboratorium sesuai standar dan etika profesi, serta kemampuan melakukan validasi hasil dan pengendalian mutu pemeriksaan laboratorium. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang akan dicapai meliputi kemampuan menganalisis konsep teori pemeriksaan laboratorium dan pengendalian mutu, melaksanakan dan menganalisis pemeriksaan hematologi sesuai dengan metode yang tepat, menyusun laporan hasil pemeriksaan yang tervalidasi untuk mendukung diagnosis klinis, serta melakukan pemeriksaan laboratorium secara profesional, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan etika profesi. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran pada mata kuliah hemostasis yaitu delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Delivery yaitu adalah penyampaian materi yang tertuang dalam RPS yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui website dan juga aplikasi e-learning Universitas Setiabudi atau EdLink. Untuk interaction, yaitu adalah komunikasi 2 arah antara dosen dan juga mahasiswa, dapat berupa tanya jawab, diskusi, dan juga presentasi. Kemudian untuk assessment adalah proses penilaian yang terdiri dari proses penilaian sumatif dan juga formatif. Untuk penilaian formatif yaitu adalah penilaian keseharian seperti penilaian tugas mandiri, kuis, pretest, posttest, penilaian sikap dan keterampilan, sedangkan untuk penilaian sumatif yaitu adalah penilaian yang dilakukan di akhir seperti UTS dan UAS. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah hemostasis pada pertemuan ke-14 dengan materi jaminan mutu hematologi. Mari kita simak. Halo, selamat pagi semuanya. Ya, kita awali dalam doa dulu ya untuk memulai praktikum kita hari ini. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Amin, selesai. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Sudah makan belum? Belum. Oke, setelah ini kita makan bersama ya. Oke, silakan disiapkan untuk device-nya, kita melakukan presensi dulu. Silakan scan barcode untuk presensi. Sudah? Sudah. Ya. Oke, kita hari ini masuk di pertemuan ke-14, yaitu jaminan mutu hematologi. Ya, jaminan mutu hematologi. Hari ini kita akan membahas tentang pemantapan mutu internal. Ada yang tahu tentang pemantapan mutu internal?
Oke, Mas Marcel, silahkan. Pemantapan mutu internal itu untuk mengetahui tentang seperti ini kualitas lab dan dikeluarkan secara internal. Ya, oke. Bagus ya. Oke, jadi pemantapan mutu internal itu betul yang dikatakan Mas Marcel ya. Jadi dilakukan internal di dalam laboratorium itu sendiri. Kemudian untuk pemantauan mutu internal di sini ada 3 tahapan. Apa saja? Yang pertama tahapan pra-analitik, analitik, dan pasca analitik. Kesalahan terbesar pada pemeriksaan apa? Tahapan apa? Pra-analitik. Sebesar berapa persen? 70%. Ya. Contohnya apa? Kesalahan pada pra-analitik. Pengambilan sampelnya. Pengambilan sampel, terus preparasi sampel. Ada lagi? Pelabelan. Kemudian apa? Miss dalam identitas pasien. Jadi ada kesalahan dalam penulisan identitas pasien. Oke, kemudian tahapan yang kedua apa? Analitik. Nah, analitik ini adalah masuk di dalam QC atau pemantapan mutu yang akan kita pelajari hari ini. Ya, jadi kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan pemeriksaan QC tentang cara manual, kemudian Excel ya untuk yang semi manual, dan hari ini kita akan menguji yang ketiga dengan aplikasi. Kemudian yang ketiga ada tahapan apa? Post analitik. Post analitik. Berapa persen kesalahannya post analitik? Sekitar 15-20%. 15-20%. Lebih besar mana untuk post analitik dengan analitik? Post analitik ya, karena kesalahannya lebih besar. Kita lihat di sini ya. Jadi untuk proses pre-analitik ada administrasi tadi yang sudah disebutkan, ada administrasi, persiapan pasien, pengumpulan, dan juga ada penanganan sampel. Kemudian untuk analitik ada di tahapan reagen, kemudian peralatan, QC, metode analitik, dan juga TLM-nya. Selain itu untuk tahapan pasca analitik kita ada kalkulasi, tata cara penilaian, dan juga ada administrasi atau pencatatan hasil serta informasi. Ya. Nah, kemudian di sini untuk QC khususnya dalam penjaminan mutu kita mengenal dengan macam-macam kesalahan. Ada berapa kesalahan? 2. Ya. Apa dan apa? Kesalahan sistematik. Ya, kesalahan acak dan kesalahan sistematik. Ya, kesalahan acak di sini atau random ya diakibatkan oleh presisi yang kurang baik ya, bisa disebabkan oleh suhu, tegangan listrik, kemudian inkubasi dan proses pemeriksaan serta pemipetan. Ya, dan ini hanya bisa dikurangi, tidak bisa dihindari. Ya, kemudian untuk kesalahan sistematik di sini diakibatkan oleh akurasi yang kurang baik ya. Kemudian untuk penyebabnya kita bisa lihat dari metode pemeriksaan, kemudian dari pipetasi, reagen, panjang gelombang, kurva yang tidak linier ya. Kemudian kesalahan ini bisa dicari dan dihindarkan. Sebelum kita masuk lebih jauh, apa itu akurasi? Ya, Elsa. Akurasi itu kemampuan memberikan hasil sesuai dengan nilai benar atau kurva. Terus kalau yang presisi itu kemampuan pemeriksaan memberikan hasil pengulangan yang sama, mendekati hasil sebelumnya. Ya, oke. Jadi untuk akurasi itu adalah akurat ya, mendekati nilai benar. Kemudian untuk presisi di mana setiap kali pengulangan itu dihasilkan hasil yang sama. Seperti itu. Kemudian ini untuk pemantapan mutu, sebelum kita jauh mengenal ke pemantapan mutu internal, ada juga pemantapan mutu eksternal ya, di mana untuk pemantapan mutu eksternal ini dilakukan di luar ya, di luar dengan menggunakan pihak ketiga. Nah, kemudian kita bahas kembali untuk pemantapan mutu internal, dia bisa dilakukan real time ya, jadi dilakukan saat itu juga di dalam laboratorium oleh kita juga ATLM.
Ya, kemudian apabila muncul masalah bisa segera diidentifikasi dan tindakan dapat segera dilakukan dan dievaluasi. Kemudian juga ada monitoring dan deteksi kesalahan analitik. Kemudian untuk pemantapan mutu internal atau QC ini menggunakan bahan kontrol dari pabrik atau pihak ketiga dan bisa juga menggunakan spesimen dari pasien atau manusia. Nah, ini kita mengenal tentang bahan kontrol ya. Ada asset control dan juga bisa dari bahan pasien. Kemudian ada 3 level, yang pertama ada low, medium, dan high. Ada yang rendah, ada yang normal, dan ada yang tinggi. Nah, minimal kita gunakan 2 level. Dalam satu laboratorium atau rumah sakit, minimal kita bisa menggunakan 2 macam level. Entah itu tinggi dengan normal atau rendah dengan normal. Ya. Kemudian berapa kali running sehari tergantung dari jumlah tesnya. Ada yang rumah sakit kecil sehari 20 kali running saja atau 20 sampel. Ada yang rumah sakit besar ya, satu hari bisa 1000 sampel ya, tergantung dari rumah sakitnya. Kemudian dari aturannya kita menggunakan 2 ya, ada waistguard multi rule ya, kemudian juga ada single rule. Kemudian untuk penanganan alat dan reagen serta bahan kontrol dan kalibrator, di sini yang pertama kita harus memastikan alat itu siap. Kemudian dari pemeliharaan, lampu, kuvet, air dan lain-lain. Kemudian kita lihat lagi tanggal kadaluarsa, nomor lot dan katalog. Kemudian juga ada stabilitas dari reagen. Nah, ini yang penting ya, jadi tidak mencampur sisa reagen dengan reagen yang sudah ada. Ya, jadi kalau reagennya masih sisa, kita sudah punya stok baru, itu tidak boleh dicampurkan. Harus dengan reagen baru dengan lot yang berbeda. Kemudian untuk tempat penampung juga harus baru, bersih, dan tertutup. Kenapa harus tertutup? Supaya tidak menguap. Ada lagi? Apa? Supaya tidak terkontaminasi, bisa dari udara ya, bakteri udara itu juga bisa merusak dari susunan reagennya. Kemudian jangan lupa adanya homogenisasi, harus tercampur dengan sempurna. Perhatikan suhu penyimpanan, cara pelarutan, stabilitas setelah dibuka atau dilarutkan. Biasanya berapa stabilitasnya setelah dibuka untuk reagen? Berapa bulan? 3 sampai 6 bulan ya. Jadi ada reagen yang 3 bulan, ada juga yang 6 bulan. Nah, kemudian di sini tujuan dari PMI atau pemantapan mutu internal. Nah, di sini mengendalikan mutu hasil, kemudian dilakukan setiap hari oleh ATLM ya. Kemudian ada 2 bentuk yang dinilai, yaitu presisi dan akurasi. Kemudian kita menilai presisi itu dari KV. Apa KV? Koefisien variasi atau CV ya. Jadi ini presisi dari hari ke hari. Ini ada nilai bakunya yaitu kurang dari 5% atau mengikuti pada manual book dari alat tersebut ya. Kemudian dibuat kartu kontrol. Nah, ini untuk melihat kontrolnya atau aside tadi apakah masih bisa digunakan layak atau tidak ya. Disimpan minimal 3 tahun. Nah, ini untuk grafiknya yang kita gunakan, ya kita gunakan kemarin dan juga hari ini adalah grafik Levy-Jennings. Kemudian untuk aturannya kita mengacu pada aturan waistguard. Ya. Nah, grafik Levy-Jennings dan waistguard rule. Nah, ini kita melihat error detection rendah dan juga rejection rendah yang palsu. Ya. Nah, ini untuk caranya, kita bisa lihat ya, untuk Levy-Jennings membuat koordinat ya, dari tanggal pemeriksaan, kemudian dari nilai yang didapatkan, kemudian nilai min atau rata, itu adalah plus minus 2 SD. Nah, nanti apakah dia peringatan atau apa? Penolakan. Betul ya, jadi kalau plus minus 2 SD kemungkinan masih ada peringatan, tapi kalau melampaui 3 SD, sudah penolakan. Nah, ini ada beberapa aturan ya, ada 1, 2S,
13S, 22S, dan 41S. Nah, di sini coba saya mau tanya, apa itu 22S? Siapa yang tahu? Ya, Marcel lagi. Dua kesalahan berturut-turut berada di lebih dari 2 SD. Ya, betul. Jadi 2 kali hasil yang berturut-turut melebihi plus minus 2 SD. Betul, ya. Nah, ini contoh dari koordinatnya, di mana di sini adalah nilai atau hasil yang kita peroleh. Kemudian yang bawah ini apa? Tanggal atau harinya, betul ya. Jadi nanti di mana terjadi kesalahan, nah itu akan muncul atau terlihat. Apakah dia melebihi plus minus 1, plus minus 2, ataupun plus minus 3 SD. Nah, ini untuk rumusnya, min atau rata, X1, 2, 3, dan seterusnya dibagi dengan N atau jumlah keseluruhan. Kemudian ada standar deviasi, ada CV atau koefisien variasi. Nah, ini untuk aturan Westgard multi rule, ya, jadi tadi yang sudah dijelaskan ya, ada 13S, 12S, 22S, 41S, R4S, dan 10X. Ya, jadi untuk 13S, apabila melampaui lebih dari 3 SD plus minus, ya dia sudah pasti apa terjadi penolakan. Nah, karena terjadi penolakan, maka kesalahannya adalah kesalahan acak atau random. Ya. Kemudian 12S peringatan, 22S terjadi penolakan, 41S juga penolakan. Apa alasannya? Kenapa 22S sudah mengalami penolakan? Kenapa bukan peringatan ya? Karena sudah melampaui 2 kali berturut-turut seperti yang disebutkan Marcel tadi, Bu. Jadi dia tidak bisa dikeluarkan hasilnya karena termasuk kesalahan sistematik. Oke, ya betul ya. Kenapa langsung penolakan sedangkan dia masih berada di plus minus 2 SD? Karena sudah melebihi 1 kali hasil. Ya, jadi 2 hasil yang berturut-turut, misalkan ada di hari 1, hari 2, atau hari 10 dan hari 11. Ya, sudah 2 kali peringatan tapi tidak diindahkan oleh si TLM-nya ya, jadi tidak ada perbaikan. Nah, akhirnya keluar hasil yang sama. Nah, itu disimpulkan mengalami penolakan atau hasil tidak boleh dikeluarkan. Ya. Berikut juga sama untuk 41S, R4S, dan 10X. Nah, kemudian untuk monitor dan evaluasi, kita harus bisa menentukan jenis kesalahan, apakah itu acak, sistematik, shift, maupun tren. Ya, jadi shift itu adalah menurun dan tren itu yang naik. Ya. Kemudian menghubungkan jenis kesalahan dengan kemungkinan penyebabnya. Ya, apakah terjadi kesalahan acak? Penyebabnya apa? Ya. Apakah dari pipetasinya, ataukah dari tegangan listriknya, suhu, dan lain sebagainya. Ya. Nah ini ya, tadi sudah dibahas sedikit ya, jadi kesalahan acak itu yang mempengaruhi presisi yang bisa disebabkan oleh beberapa hal ini. Ya. Kemudian sistematik juga sama, dia mempengaruhinya akurasi. Ya, kalau tadi presisi, kalau yang ini adalah akurasi. Nah, biasanya apa yang mempengaruhi? 22S, 41S, 10X, atau 7T, 7 tren ya. Jadi beberapa kali ya. Tapi kalau untuk acak hanya 1 kali yang keluar dari plus minusnya. Kemudian ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Jadi yang pertama bisa dari perubahan kalibrasi, reagen lotnya, kemudian bisa dari suhunya, dari pergantian spare part-nya, sudah di maintenance atau belum ya setelah pergantian alat ya atau perbaikan. Ya, kemudian bisa dari reagen, lampu, dan lain-lain. Nah, ini variabel yang bisa mempengaruhi. Yang pertama dari analyzer-nya, ada mechanical-nya ya, apakah pencampurannya sesuai ya, dispensingnya atau mixingnya. Kemudian suhu dari alatnya apakah sesuai, karena dia akan mempengaruhi reagen, mempengaruhi spesimen dan kuvet, dan juga ada optiknya ya. Kemudian juga ada maintenance atau perawatannya. Nah, ini untuk reagen yang perlu diperhatikan adalah nomor lotnya apakah sudah ED atau belum, stabilitasnya termasuk dengan suhu penyimpanan ya. Kemudian ada standar dan juga referensi atau kalibrasi. Apa itu kalibrasi? Ada yang tahu? Apakah sama dengan QC? Sama tidak dengan QC?
Berbeda, betul ya. Jadi QC itu yang kita lakukan setiap hari sebelum pemeriksaan dimulai. Tapi kalau kalibrasi dilakukan oleh pihak luar ya. Jadi kita masuk ke distributor alatnya ya. Bisa dilakukan setiap 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Kemudian untuk aside control, kita juga bisa lihat statusnya, nomor lotnya, ED dan penyimpanannya. Kemudian ada mixing, waktunya, ya, handlingnya, stabilitas, kemudian kalibrasinya. Apakah masih sesuai atau tidak? Kemudian dari personel. Nah, ini personelnya siapa yang mengerjakan? ATLM, betul, kita ya. Kita yang ATLM harus memenuhi ini kompetensinya, baik dari skill dan juga knowledge-nya, pengetahuan dan juga keterampilannya, ya, dan juga pemahaman pada prosedurnya, harus paham dulu ya. Nah, ringkasannya di sini pemantauan mutu internal adalah bagian dari total quality assurance, ya, total dari penjaminan mutu, ya, salah satunya adalah PMI. Kemudian minimal menggunakan 2 level aside controlnya, ya, bisa low medium atau medium high, ya. Kemudian sebaiknya setiap laboratorium membuat min atau rata dan SD sendiri dari range yang dibuat ya, atau dari nilai target yang dibuat. Kemudian gunakan aturan kontrol yang sesuai untuk memonitor hasil PMI, kemudian kita melakukan analisis hasil PMI secara sistematis, mendokumentasikan setiap masalah PMI dan tindakan perbaikannya. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasinya. Oke, ya. Jadi aplikasi ini nanti akan kita berikan ya, bisa dilihat ya. Jadi silahkan nanti merangkum dari hasil yang sudah dibuat tadi dalam satu laporan, ya, laporannya dalam lembar QC. Silahkan nanti ditulis dulu untuk institusinya di mana atau laboratorium tempat Anda bekerja itu di mana. Ya, yang kedua test name silahkan diisikan dengan nama dan juga NIM. Kemudian reagen adalah pemeriksaan yang kita lakukan. Apakah HB, apakah WBC, MCH atau MCHC, ya. Kemudian metodenya apa? Ya, metodenya adalah hematologi analisa, betul. Nah, kemudian instrumen, ini silahkan nanti ditulis ya, alat yang digunakan apa, ya, medonik, ya. Nah, kemudian periode yang kita gunakan, hasil yang kita gunakan hari ini adalah periode bulan Mei. Ya, Mei, ya, karena ini Juni awal, jadi kita gunakan periode Mei 1 sampai 30 ya. Nah, gimana caranya? Silakan nanti mengisikan date atau tanggal mulai dari tanggal 1 Mei jadi 1/05/2026 dan seterusnya sampai ke tanggal 30. Nah, kemudian untuk C faktor reagen blank ini tidak perlu diisi. Ya, jadi tidak perlu diisi. Yang diisikan hanya apa ini? Value-nya saja atau nilainya saja, ya. Ya, berapa? Silakan nanti ditulis. Oh, ini ada 31,9 dan seterusnya ditulis di sini. Ya. Kemudian nanti apabila ada kesalahan, dia akan muncul sendiri. Ya, di error ini, ya, kolom error, dia akan muncul sendiri berupa penyimpangannya apa? Ya, apakah 12S? Ya, apakah 41S atau 7X misalkan, ya dia akan keluar sendiri. Ya, jadi ini memudahkan untuk TLM ya, misalkan pekerjaannya sangat banyak ya, kita mengerjakan hanya langsung dimasukkan data, dia langsung otomatis keluar. Berikut juga tentang min, SD dan CV-nya. Ya, jadi tidak perlu menuliskan lagi, hanya menginput data hasil pemeriksaan saja. Ya, kemudian koordinat ini dia juga akan berubah seiring kamu memasukkan datanya. Ya, kalau datanya diinput baru sampai 17 ya ini nanti sampai 17 aja yang bergerak. Ya, yang lainnya masih lurus ya. Seperti itu.
Nah, kemudian jangan lupa memasukkan nilai targetnya dulu. Ya, jadi nilai target ini diperoleh dari assigned control-nya. Ya, jadi kalau kita sudah menetapkan punya assigned control nilainya berapa, HB misalkan nilainya 12, ya untuk yang medium atau normal, silakan diisikan di sini targetnya adalah 12. Ya, misalkan tadi untuk RBC 4 juta, ya silakan di sini ditulis 4 juta. Ya. Gitu. Jadi tergantung dari nilai target yang dihasilkan oleh nilai kontrolnya tadi. Nah, kalau ini sudah di-set, otomatis dia akan bergerak sendiri. Tapi kalau ini belum di-set, kamu mau masukkan beberapa, dia akan tetap diam. Paham ya? Oke. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua? Sudah. Oke ya, jadi perlu diingat lagi, CV yang muncul di sini silakan nanti disimpulkan atau disesuaikan dengan standar CV yang ada. Apakah CV-nya 5 ataukah 6 sesuai dengan nilai CV atau standar CV masing-masing pemeriksaan. Ya. Kemudian disimpulkan kembali apabila ada penyimpangan yang terjadi. Oh, ada penyimpangan 13S. Artinya apa? Terjadi penolakan misalkan. Ya. Kemudian kesalahannya apa? 13S apa? Kesalahan 13S? 13S acak, betul ya, kesalahan acak karena baru satu data yang menyimpang. Ya, silakan nanti disimpulkan lagi apakah kesalahan acak, kesalahan sistematik berikut penyebabnya. Ya, penyebabnya apa? Apakah memungkinkan karena inkubasinya, ataukah karena suhunya, atau karena tegangan listriknya misalkan. Seperti itu, ya. Oke. Jadi nanti untuk kesimpulan atau penyebabnya yang perlu dibahas, silakan nanti menggunakan lembar sendiri ya. Jadi ini lembarnya nanti akan kita berikan dan kita bahas hanya untuk data saja ya. Pemasukan data, kemudian titik koordinat, kemudian untuk hasil, kesimpulan dan pembahasan nanti menggunakan lembar tersendiri. Jelas? Jelas. Ya. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan? Belum ya. Baik, mungkin untuk materi hari ini kita cukupkan di sini ya. Silakan nanti dicoba. Apabila sudah, nanti akan kita pasang attachment untuk asesmennya, penilaian. Ya, jadi nanti silakan apabila sudah bisa diupload untuk di sistemnya. Begitu? Ya, oke. Terima kasih untuk semuanya. Saya tutup untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Sekian video proses pembelajaran untuk mata kuliah hemostasis pada program studi D3 Analis Kesehatan Universitas Setiabudi. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga dengan adanya video ini menjadi pertimbangan yang baik dalam penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.